Hai hai hai, kembali lagi bersama You Movie Official, gudangnya film-film keren dan menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari sebuah keluarga petani yang aneh. Kenapa harus aneh? Karena setelah ditelisik secara mendalam, keluarga yang sangat agamis ini mendadak jadi aneh setelah terus-menerus mengkonsumsi gandum yang berpenyakit, guys. Film ini berjudul Honeydew dan rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang sebuah kelakuan psikopat yang menjadikan daging manusia sebagai menu spesial. Kelakuan petani ini pun semakin brutal saat mereka kedatangan sepasang kekasih. Tak cuma menangkap mereka, petani ini pun akan menjadikan mereka gila oleh operasi ala psikopat yang asal-asalan. Penasaran dengan kelakuan petani gila ini? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja ya guys. Karena subscribe itu gratis, hahaha. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Relly, yang mana wanita ahli biologi ini sedang menyaksikan video tanaman gandum yang terkena penyakit yang bernama Sordico. Tak lama kemudian sang pacar yang bernama Sam masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Karena rencananya Sam akan mengantar Relly ke suatu tempat untuk melakukan penelitian. Di tengah perjalanan, Relly masih saja menyaksikan video tentang penyakit Sordico itu. Ia pun baru tahu tubuh hewan akan bergetar dan linglung jika memakan rumput yang terkena penyakit tersebut. Ternyata penyakit itu juga pernah mewabah pada abad pertengahan. Ketika orang-orang belum tahu tentang penyakit Sordico, masyarakat pada masa itu terus-terusan mengonsumsi gandum yang terkena penyakit tersebut. Alhasil, penyakit yang diderita pun membuat mereka mengamputasi organ tubuhnya. Bahkan jika sudah kronis, penderita akan mengalami gangguan jiwa alias gila. Tapi anehnya, masyarakat itu menganggap bahwa penyakit ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Benar-benar aneh ya guys. Tak terasa perjalanan yang mereka tempuh kini sudah berada di kawasan ladang gandum. Dan sudah biasalah di daerah seperti ini sinyal HP langsung hilang. Lantas mereka pun langsung kebingungan sebab GPS tidak lagi berfungsi. Parahnya lagi guys, mereka tidak mengetahui lokasi pasti yang akan dijadikan lokasi penelitian Relly. Karena sudah hampir maghrib, mereka memutuskan untuk bermalam di kawasan ladang gandum daripada melanjutkan perjalanan di malam hari. Selang beberapa saat, Relly pengen pipis. Lalu ia berjalan ke ladang gandum. Namun tanpa diduga dia melihat semua gandum di daerah tersebut sudah terinfeksi jamur Sordico. Relly pun kaget dan mengambil gambarnya untuk bahan studi yang akan dia lakukan. Singkat waktu, malam pun datang. Setelah asik bergumul mesra, Relly pun melihat-lihat lagi gandum yang ia foto tadi sore. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, keberadaan mereka diketahui si pemilik ladang gandum yang bernama Yulis. Kemudian Yulis menyuruh mereka untuk segera pergi dari ladang miliknya. Terlihat mereka pun bingung harus pergi kemana. Akan tetapi Yulis tidak mau tahu. Yang penting ladang gandumnya tidak dijadikan tempat mesum oleh pasangan ini. Lalu tiba-tiba entah siapa yang mengotak-atik mobil Sam. Saat Relly merasa heran, Yulis pun tambah ngotot untuk mengusirnya dan hingga akhirnya mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mobil mereka malah mogok. Sudah biasa dan sudah bisa dipastikan seseorang yang misterius tadi adalah pelakunya. Singkat cerita, akhirnya mereka berjalan kaki untuk mencari bantuan. Tapi di tengah perjalanan, betapa kagetnya mereka saat menemukan perangkap beruang lengkap dengan kulit yang masih menempel. Ternyata di daerah ini banyak jebakannya.
Mereka pun takut jika kaki mereka terkena jebakan. Kemudian Riley melihat sebuah rumah di dalam hutan. Ia pun mengajak Sam untuk mendatangi rumah tersebut. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah terpencil tersebut. Setelah beberapa saat, seorang nenek menyambut kedatangan mereka. Riley pun menceritakan semua yang telah mereka alami, dan ia pun berusaha untuk meminjam telepon si nenek untuk menghubungi bengkel terdekat. Tapi dengan tingkah yang aneh, si nenek malah nyengir-nyengir gak jelas. Kemudian si nenek mengajak mereka masuk, lalu ia pun langsung menghubungi seorang mekanik andalannya yang selalu siap melayani meskipun malam hari. Lalu si nenek juga melaporkan pada mekaniknya itu bahwa Yulis si tua bangka telah mengusir pasangan ini dari ladang gandum. Mendengar petani aneh itu berulah lagi, sang mekanik pun berniat untuk segera membantu Riley dan Sam. Sambil menunggu, si nenek menyuruh mereka ke dapur karena si nenek akan menjamu mereka dengan menu spesial. Mendengar tawaran tersebut, pasangan vegetarian ini pun terlihat sangat senang saat akan pergi ke dapur. Lalu Riley sempat melihat foto si nenek dengan seorang wanita yang menggunakan kursi roda. Ia pun mengira itu pasti anak si nenek. Sesampainya di dapur, Sam dan Riley heran dengan seorang pria bongsor yang terlihat sakit. Namun anehnya, pria ini lempeng-lempeng saja saat Riley berusaha menyapanya. Sementara itu, si nenek sibuk menyajikan hidangan daging untuk tamunya itu. Entah terlalu semangat atau emang agak sengklek, Riley heran dengan tingkah si nenek. Riley pun bertanya, "Nek, apakah nenek terinfeksi wabah sordiko?" Terdengar pertanyaan tersebut, si nenek menjelaskan bahwa itu hanyalah fenomena kematian ternak saja dan tidak mungkin berdampak pada manusia. Karena bosan mendengar bacotan si Riley, si nenek menawarinya makanan lalapan. Mendengar kata lalapan, Riley pun jelas tidak mungkin untuk menolak. Singkat cerita, si nenek menjamu mereka dengan lalapan dan roti saja. Karena si nenek baru tahu kalau dua orang ini adalah vegetarian. Terlihat Sam pun sangat menyukai roti buatan si nenek itu. Kemudian Riley menanyakan tentang gadis di dalam foto. Sontak si nenek pun langsung bersedih dan tidak menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian si nenek berusaha menyuapi pria besar yang dari tadi cuma pelongo-pelongo saja. Lalu si nenek mengatakan bahwa pria besar itu adalah anaknya yang bernama Guni. Ia pun menceritakan bahwa Guni menjadi seperti ini gara-gara ditabrak banteng tepat di wajahnya beberapa bulan yang lalu. Entah apa yang sedang dialami Guni, Riley pun heran saat Guni bergetar dan kejang-kejang tidak jelas. Setelah makan malam selesai, si nenek menawari mereka untuk menginap saja di rumahnya. Karena ia pun tak menyangka mekanik andalannya tak kunjung datang. Kemudian si nenek mengantar mereka ke sebuah kamar di lantai bawah. Terlihat mereka pun sangat senang karena tidak perlu lagi tidur di kebun. Melihat pasangan ini senang, si nenek pun pergi. Setelah beberapa saat, Riley membaca buku tentang jamur sordiko yang sedang ia teliti. Dan ternyata penyakit dari jamur tersebut akan membuat tangan si penderita menghitam. Dirasa bosan cuma baca buku saja, Riley pun memakan kue buatan si nenek yang sudah ia sembunyikan sejak tadi. Ternyata diam-diam Riley nyolong roti si nenek. Saat menikmati kue yang terasa nikmat tersebut, Riley merasa heran karena tiba-tiba Sam menjadi pendiam. Tak cuma itu, Sam pun tiba-tiba pergi ke dapur dengan gelagat yang aneh. Disangka cuma mau minum-minum saja, Riley pun melanjutkan baca bukunya. Dan ternyata Sam sedang mengincar makanan si nenek yang sangat menggiurkan. Rupanya ia sudah muak menjadi vegetarian seperti anjuran pacarnya itu. Padahal pacarnya juga sama. Di tengah asiknya mengambil makanan, Sam mendengar suara si nenek yang sedang bersedih.
Dan ternyata si nenek yang bertangan hitam memang sudah terkena efek jamur Sordiko. Terlihat si nenek yang agak sinting itu sedang bersedih kepada seseorang yang masih misterius. Akan tetapi suara si nenek itu tidak menghentikan Sam untuk menjajal makanan dari kulkas tadi. Oh my god, setelah berbulan-bulan tidak makan daging, ia terlihat terhanyut dengan kenikmatan daging tersebut. Tapi rupanya roti yang sudah dimakan Sam sebelumnya memang sudah terpapar jamur Sordiko hingga ia pun puyeng karena efek jamur tersebut. Betapa kagetnya Sam saat si Guni tiba-tiba muncul. Tapi bodoh amat, ia pun tetap melanjutkan menyantap makanannya. Tapi tak lama kemudian Guni bertingkah aneh lagi. Di tengah keheranan Sam tidak tahu harus berbuat apa saat mata Guni mengeluarkan darah. Singkat cerita, keadaan menjadi terbalik saat Guni sudah kembali sehat dan kini giliran Sam yang benar-benar keracunan jamur Sordiko karena sudah banyak memakan makanan yang berpenyakit. Sementara itu, Rally yang masih berada di kamar merasa heran dengan suara-suara aneh dari ruangan lain. Where to fucking go? Ia menyangka itu adalah Sam. Sambil merasakan efek dari Sordiko, kemudian Rally berusaha mendekati sumber suara tersebut. Kembali ke Sam yang kini sudah kembali sadar. Dalam keadaan yang masih puyeng, ia kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Sam merasa heran karena Rally sudah menghilang. Lalu ia berusaha mencarinya ke kamar si nenek. Akan tetapi kamar tersebut juga kosong. Kemudian Sam yang penasaran dengan beberapa karung goni dan sebuah freezer di kamar tersebut, lalu ia mengeceknya. Dirasa ada yang tidak beres, Sam mencari sinyal untuk menghubungi polisi. My girlfriend just disappeared. We're staying with this woman. What's the address, sir? Sir, I'm gonna need... Hello? Meskipun HP Sam lowbat, akan tetapi ia tetap berhasil menghubungi polisi. Kemudian Sam melanjutkan pencarian dengan mengecek sebuah lumbung gandum. Sesampainya di tempat tersebut, Sam menemukan sebuah kotak yang sangat aneh. Namun ia tidak sadar bahwa si nenek sedang nongkrong di sampingnya dengan memegang suntikan bius. Akhirnya Sam dibius si nenek. Singkat cerita, Rally dan Sam kini sudah terikat di halaman belakang. Sam yang baru siuman pun tidak sadar dengan luka di bokongnya. Tetapi entah bekas apa itu. Parahnya lagi, pasangan ini sudah dipersiapkan untuk menjalani operasi aneh. Sementara Guni yang cuma plonga-plongo sedang anteng dengan gadget jadul di dekat kotak yang pernah Sam temukan. Dan tanpa diduga si Yulis datang ke tempat itu. Terlihat pasangan ini pun tidak menyangka bahwa si nenek sudah berbohong, karena ternyata Yulis adalah suami si nenek. Kemudian si nenek datang dengan membawa peralatan operasinya. Kemudian si nenek sok-sokan berkhotbah dengan menceritakan kesengsaraan yang ia alami selama ini, sehingga ia mencari sumber makanan lain yang berasal dari tubuh manusia. Lalu si nenek menunjukkan pipi Guni yang sudah ia konsumsi. Rupa-rupanya pria besar ini bukanlah anak si nenek, melainkan seorang pemburu yang berhasil si nenek tangkap. Kemudian si nenek dan Yulis membuka kotak yang juga pernah ditemukan Guni sewaktu berburu. Dan ternyata isi dalam kotak tersebut adalah anak si nenek yang sudah gila kronis akibat selalu mengonsumsi gandum berjamur. Lalu si nenek mengatakan bahwa putrinya tersebut sudah melakukan pengorbanan untuk kebutuhan nutrisi si nenek.
Sungguh biadab sekali di mana kedua tangan dan kaki anaknya itu sudah habis dimakan pasangan tua ini. Kemudian si nenek berusaha untuk memberikan anaknya itu stik daging spesial. Si nenek pun mengatakan bahwa daging tersebut sangat istimewa karena berasal dari daging bokong Sam yang sudah ia iris. Rupanya luka di pantat Sam berasal dari kelakuan si nenek yang sudah menjadikannya sebagai santapan. Setelah memberikan anaknya makan, lalu tiba saatnya Yulis si mantan dokter hewan melakukan operasi kepada Sam dan Riley. Dengan membawa peralatan medis, Yulis akan menjadikan mereka gila seperti Guni. Tentunya agar mereka tidak kabur dari tempat ini. Dengan sebuah teknik yang bernama orbitoclass, Yulis akan melubangi otak bagian depan mereka lewat rongga matanya. Sementara itu Sam yang sudah tidak berdaya cuma bisa memohon untuk keselamatannya dan pacarnya. Tepat pada waktunya kedatangan polisi menghentikan kelakuan Yulis. Si nenek yang panik pun berusaha menemui polisi untuk menutupi semua kejahatannya. Begitupun Yulis yang khawatir dengan istri solehanya. Ia pun pergi untuk membantu si nenek menghadapi polisi di depan rumahnya. Saat pasangan gila itu pergi, Sam berusaha menyadarkan Guni agar segera menyelamatkan mereka. Dan untungnya perkataan Sam membuat Guni sadar, hingga ia pun membuka ikatan mereka. Akhirnya Sam dan Riley berhasil terbebas. Kemudian Sam menyuruh Guni untuk segera pergi dengan membawa Riley terlebih dahulu. Tanpa diduga usaha kabur mereka diketahui si nenek. Untung saja si nenek yang sudah tua tidak bisa mengejar Guni. Sementara Sam yang tidak kuat berlari kini berhadapan dengan si nenek untuk berebut pisau. Tapi sialnya si neneklah yang lebih dulu mendapatkan pisau dan berhasil melukai perut Sam. Karena Sam tidak mungkin kabur, si nenek mengejar Guni yang kabur ke dalam hutan. Tapi sialnya pelarian Guni berhenti saat ia terkena jebakan beruang. Dan dengan mudahnya si nenek mendapatkan kembali suplai makanannya. Sementara Riley yang masih lemah tidak mungkin bisa kabur dengan keadaan seperti itu. Di keesokan harinya, terlihat pria mekanik andalan si nenek, di mana pria tersebut sedang sibuk menghilangkan jejak kejahatan bersama si nenek. Rupanya mereka semua adalah komplotan psikopat. Kembali ke si nenek. Setelah menjadikan Riley dan Sam gila, kini si nenek memiliki stok daging yang cukup banyak. Kemudian ia memberikan Riley makanan berupa daging manusia dan mungkin saja daging dari pacarnya sendiri. Lalu si nenek juga menemui Sam yang juga senasib dengan Riley. Dengan penuh kasih sayang si nenek menyuapi Sam seperti anaknya sendiri, namun dengan anggota tubuh yang sudah berkurang tentunya. Setelah memberikan Sam sarapan, bekas operasi di belakang matanya mengalami pendarahan dan sepertinya itu adalah efek kesedihan dan pikiran yang berontak di dalam tubuh pasangan ini. Kembali lagi ke si mekanik. Ketika sedang sendiri di dalam hutan, ia mendengar kedatangan seseorang yang bisa dijadikan buronan. Dan film ini pun sudah berakhir. Bagaimana guys? Sangat mengerikan sekali bukan? Semua keanehan ini berawal dari jamur parasit berbahaya yang menyerang ladang gandum. Bahkan tanaman yang menjadi pakan ternak pun tak luput dari jamur tersebut. Hingga semua ternak di daerah ini terkena penyakit. Dan dari sinilah malapetaka menimpa si nenek yang selalu mengonsumsi semua pangan dan susu sapi yang sudah terpapar penyakit. Dan lebih mengerikannya lagi, si nenek dan suaminya akhirnya menjadikan manusia sebagai pengganti makanan yang mulai sulit mereka dapatkan.
Ketika sosok agamis dipadu dengan jiwa yang gila, si nenek menganggap apa yang ia lakukan adalah benar. Karena merasa apa yang ia lakukan adalah bagian dari rezeki dari Tuhan yang harus ia syukuri dan eksplorasi, tidak melulu dari hewan saja. Dan nasib sial pun dialami Riley dan Sam, karena siapa sangka mereka malah bertemu dengan pasangan tua yang kanibal. Pasangan ini pun tidak mungkin bisa kabur karena otak mereka sudah direkayasa dan dibuat lumpuh pikirannya. Dan kini mereka akan menjadi stok makanan keluarga si nenek dengan dimutilasi sedikit demi sedikit. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum ya. Sampai jumpa di film selanjutnya.